Assalamualaikum. Hari ini saya janjian ketemu sama Jamrin Abu Bakar, salah seorang sejarawan Donggala, bincang-bincang tentang kota tua, khususnya bangunan-bangunan tua yang ada di kota Donggala yang memiliki sejarah panjang tumbuh bersama kotanya. Alhamdulillah, saya sudah tiba di rumah Pak Jamrin Abu Bakar, salah seorang penulis sejarah Donggala. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Karya sepo. Alhamdulillah. Itu dah nih. Iya. Wah, ini koleksi buku-buku nih. Banyak nih. Jadi gudang ilmu. Perpustakaan pribadi nih. Pak Jamrin, ini saya lihat nih di kota Donggala banyak bangunan-bangunan tua yang bersejarah seperti misalnya PKKD Gudang Kopra ya, dan kemudian gedung tua yang satu itu Budi Bakti ya kalau nggak salah. Bisa ceritakan sedikit Pak Jamrin tentang sejarah singkatnya PKKD dan Budi Bakti? Oh iya, boleh. Jadi begini, sebelum namanya PKKD itu sebetulnya dalam bahasa Belanda itu Koprafon, artinya Yayasan Kopra. Jadi ini dibangun secara organisasi itu tahun 1940. Kemudian pada tahun 1945 ketika terjadi revolusi, Laskar Merah Putih melakukan pembakaran di PKKD Donggala di Tanjung Batu itu, sehingga dibangun kembali. Jadi bangunan yang ada sekarang ini merupakan bangunan kedua. Sebelumnya itu sifatnya sangat sederhana, berbahan kayu dan beratap rumbia. Ini sebetulnya secara organisasi pusatnya itu ada di Makassar. Jadi posisi PKKD, Pusat Koperasi Kopra Daerah, itu merupakan pengumpul gudang kopra yang ada di Sulawesi Tengah. Itu dari wilayah Toli-Toli dan Pasangkayu, bahkan dari sebelah utara Toli-Toli itu ditampung sini. Dari Donggala ini kemudian dikirim ke Makassar. Dari Makassar itu dikirim ke berbagai negara-negara termasuk Eropa, ada sejumlah itu. Nah, dalam perkembangan setelah Indonesia merdeka itu dilakukan nasionalisasi. Jadi seluruh aset-aset asing termasuk tentunya Hindia Belanda itu menjadi milik Republik, termasuk PKKD. Sehingga namanya bukan lagi Koprafon tetapi PKKD yang kemudian diterjemahkan menjadi Yayasan Kopra. Nah, dari situ berbagai fungsi dilakukan, bukan lagi milik Belanda tetapi Republik Indonesia ini. Nah, yang menarik secara arsitektur itu merupakan peninggalan kolonial Belanda, bukan hanya dari gayanya secara klasik yang selama ini menjadi kajian berbagai mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia, tetapi punya nilai historis yang cukup panjang, yang itu yang harus dilestarikan. Bukan soal gedungnya tetapi ada banyak memori yang cukup menarik sebagai penanda bahwa Donggala ini merupakan kota kolonial, kota dagang, dan memang kota kopra. Itu ditandai dengan adanya artefak PKKD. Itu yang harus dilestarikan melalui undang-undang cagar budaya. Keberadaan Budi Bakti, jadi Budi Bakti sebetulnya itu nama hasil nasionalisasi yang kesekian. Nama pertama itu namanya Borsumi, itu merupakan bangunan Hindia Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi khusus di Donggala ini dibangun tahun 1946 dengan direkturnya itu namanya Tuan Choa. Tetapi tahun 58 ada namanya gerakan nasionalisasi. Jadi seluruh aset-aset perusahaan Hindia Belanda yang ada di Nusantara ini itu dinasionalisasi, sehingga namanya
menjadi budi bakti. Nah, karena sesuai aturan yang terus berkembang, tahun 70-an kemudian menjadi namanya Aduman Niaga, dan itu sangat familiar sampai sekarang. Dan nama terakhir sekarang ini PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang merupakan juga peleburan atau merger dari beberapa perusahaan. Ada Pancaniaga, Aduman Niaga, Budi Bakti, yang sekarang menjadi PPI. Nah, ini bangunan yang ada sekarang ini yang pada saat gempa bumi lalu terjadi kehancuran merupakan juga bangunan kedua. Pertama tahun 1958 terjadi gerakan Permesta, Perjuangan Rakyat Alam Semesta. Dan ini tahun 1958 dibom oleh Alam Pop, yaitu pasukan Permesta. Jadi pada zamannya itu bukan hanya bangunan Aduman Niaga yang hancur, termasuk juga salah satu bangunan di PKKD itu juga rusak, nomor 3-nya. Nah, yang menarik, Aduman Niaga ini atau Panca Bakti atau Borsumi, itu nama yang sangat familiar, bukan hanya persoalan arsitekturnya yang menarik, tetapi ada nilai-nilai historik yang menunjukkan bahwa Donggala sebagai pusat perdagangan itu cukup mewakili pada zamannya. Karena itu dulu pernah tertulis atau dalam bentuk religi itu PN, Perusahaan Negara Cabang Donggala. Nah, kalau fungsinya sekarang sama dengan pusat perdagangan internasional pada zamannya itu. Demikian. Alhamdulillah, baru saja kami selesai bincang-bincang tentang sejarah singkat Kota Donggala, khususnya bangunan-bangunan tua yang bersejarah, PKKD dan Panca Bakti. Inilah salah satu bangunan tua bersejarah yang ada di Kota Donggala. Beberapa bagian-bagian bangunannya rusak runtuh disebabkan gempa bumi pada tahun 2018 silam. Sayang sekali ya. Dulunya kawasan ini disebut kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, di dalam kawasan ini berdiri bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah tumbuh bersama kotanya, yaitu Kota Donggala. Gudang tua bersejarah ini disebut PKKD, Pusat Koperasi Kopra Donggala. Bangunan tua ini berfungsi menampung kopra, kelapa-kelapa yang dikeringkan, lalu ditampung di gudang ini, siap untuk dikirim di beberapa kota di Indonesia dan bahkan diekspor ke Eropa. Gudang tua PKKD ini juga menjadi saksi bisu di mana peristiwa Permesta pada tahun 1958 Kota Donggala menjadi sasaran pengeboman Angkatan Udara Revolusioner yang dibom oleh Alan Pop, salah satu pilot bayaran Permesta. Berada di kawasan yang sama, bangunan tua bersejarah yang satu ini berfungsi sebagai kantor koperasi Donggala. Namun sayang, beberapa bagian-bagian bangunannya mengalami kerusakan berat.